Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 1 Hidup Rukun, subtema 3 Hidup Rukun di Sekolah Pembelajaran 6. Materi ini ada di halaman 129 sampai dengan 138. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara. Siswa yang tidak menjadi petugas akan menyanyikan lagu wajib nasional. Kita amati pada gambar anak-anak, tampak Udin dan teman-teman sedang mengadakan pemungutan suara untuk memilih lagu yang akan mereka nyanyikan. Mereka memilih lagu yang akan mereka nyanyikan atau yang mereka pilih dengan cara mengangkat tangan. Ayo berlatih anak-anak, buatlah pertanyaan tentang kegiatan yang dilakukan siswa kelas Udin pada gambar. Baik, di sini Ibu memberi contoh pertanyaannya. Apa yang dilakukan siswa kelas Udin untuk menentukan lagu yang akan mereka nyanyikan? Dan jawabannya, mereka melakukan pemungutan suara untuk menentukan lagu yang akan mereka nyanyikan. Ayo berdiskusi anak-anak, coba tentukan lagu yang dinyanyikan bersama di kelas dengan cara pemungutan suara. Isikan pilihan lagu itu pada tabel berikut. Perlu anak-anak ketahui bahwa istilah lain untuk pemungutan suara adalah voting. Baik, di sini Ibu sudah memberi contoh hasil votingnya anak-anak. Yang pertama untuk judul lagu Bagimu Negeri, jumlah suaranya dengan tulus ada 3, jumlah total ada 3. Lagu kedua, Garuda Pancasila, jumlah suara ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini dengan tulus, jumlah total 5. Yang ketiga, lagu Hari Merdeka, jumlah suara 3, jumlah total 3. Yang keempat, lagu Indonesia Pusaka, jumlah suara dengan tulus ada 1, jumlah total 1. Yang kelima, Maju Tak Gentar, jumlah suara 2, jumlah total 2. Selanjutnya, yang keenam, lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Jumlah suara 6 anak-anak, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah total 6. Karena yang paling banyak dipilih adalah lagu Dari Sabang Sampai Merauke, maka anak-anak di kelas Udin ini contohnya akan menyanyikan lagu nasional Dari Sabang Sampai Merauke. Nyanyikan lagu yang dipilih bersama teman di kelas dengan percaya diri. Ayo menulis anak-anak. Para siswa bermusyawarah menentukan lagu dan petugas upacara. Hal itu sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Perlu Ibu ingatkan kembali bahwa bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah bersama itu sesuai dengan sila keempat Pancasila. Pembagian petugas dilakukan secara adil. Hal itu sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Perlu Ibu ingatkan kembali bahwa berbuat adil atau berbagi tugas dengan adil itu sesuai dengan sila kelima Pancasila. Sebutkan bunyi sila keempat dan kelima Pancasila. Bunyi sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu anak-anak masih ingat simbolnya adalah kepala banteng. Lanjut bunyi sila kelima Pancasila. Bunyi sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan simbolnya adalah padi dan kapas. Tuliskan contoh pengamalan sila keempat dan kelima di bawah gambar. Baik, kita amati pada gambar, tampak di sini Udin dan teman-teman sedang
bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah. Tanpa mereka mendapat bagian tugas masing-masing anak-anak, ada yang menggunting tanaman, ada yang mengelap kaca, ada yang menyapu, mengepel, semuanya kebagian tugas. Itu artinya mereka sudah berbagi tugas dengan adil. Contoh pengamalan sila kelima Pancasila adalah bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah dan berbagi tugas dengan adil. Kita amati gambar kedua anak-anak. Tampak pada gambar di sini Udin dan teman-teman sedang bermusyawarah untuk membuat jadwal piket. Ini merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Ibu tulis di sini contoh pengamalan sila keempat Pancasila adalah bermusyawarah untuk membuat jadwal piket kelas. Kita amati gambar ketiga anak-anak. Saat bermusyawarah dalam kelas, Udin dan teman-teman sebelum mengajukan pendapat, mereka mengangkat tangan. Ini adalah contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila adalah menyampaikan pendapat dengan sopan, yaitu dengan mengangkat tangan sebelum berpendapat dalam musyawarah. Tuliskan contoh perilaku lainnya yang sesuai sila keempat atau kelima di sekolah. Baik, di sini Ibu memberi contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat anak-anak. Yang pertama adalah menghormati teman yang sedang berpendapat. Jadi, ketika ada teman sedang mengajukan pendapat, ini kita tidak boleh memotong pembicaraannya. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat kepada teman. Selanjutnya, yang ketiga, melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Apabila tugas piket sudah dibagi, kita harus menerima hasil pembagian tugas piket dan mau melaksanakan tugas piket dengan penuh tanggung jawab. Lanjut ke sila kelima. Ini perilaku yang sesuai. Yang pertama contohnya memuji hasil lukisan teman yang indah. Kalau teman mempunyai lukisan yang indah, kita harus memujinya. Itu kita artinya menghargai hasil karya orang lain. Itu sesuai sila kelima Pancasila. Yang kedua, mengucapkan selamat kepada teman yang menang lomba menari. Mengucapkan selamat kepada teman yang menang dalam lomba itu juga perilaku menghargai hasil karya orang lain sesuai sila kelima Pancasila. Yang ketiga, membagi tugas kerja bakti di sekolah dengan adil. Bersikap adil dalam membagi tugas itu sesuai dengan sila kelima Pancasila. Ayo bercerita anak-anak. Ceritakan tentang pengamalan menerapkan nilai-nilai Pancasila sila keempat atau kelima di sekolah. Baik, di sini Ibu memberi contoh anak-anak. Judulnya adalah lukisan Benny. Hari ini semua siswa di kelasku mendapat tugas melukis burung. Aku dan teman-teman melukis burung sesuai sketsa yang diajarkan Pak Guru. Setelah selesai melukis, hasil lukisan itu dikumpulkan kepada Pak Guru. Pak Guru meneliti dan memberi nilai lukisan kami. Pak Guru memuji lukisan burung hasil karya Benny. Kata Pak Guru, Benny mempunyai bakat melukis. Pak Guru memberi nilai yang bagus untuk lukisan Benny. Aku dan teman-teman juga memuji lukisan Benny. Benny memang hebat. Teman-teman mendukung Benny untuk mengembangkan bakatnya. Dari cerita pengalaman ini, cerita ini sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu memuji hasil karya teman yang bagus atau memuji hasil karya orang lain. Bu Guru meminta siswa menuliskan lagu anak yang disukai. Bu Guru membagikan kertas untuk menulis kepada semua siswa dengan adil. Mula-mula ada 275 lembar kertas.
Kertas dibagikan pada siswa sebanyak 39 lembar. Berapa sisa kertas Bu Guru? Sisa kertas dapat ditentukan dengan melakukan pengurangan. Baik, untuk cara yang pertama, kita menyelesaikan pengurangan dengan cara bersusun panjang. Ibu bahas. 275 ini bentuk panjangnya adalah 200 ditambah 70 ditambah 5. Selanjutnya 39 sama dengan 30 ditambah 9. Selanjutnya kita kurangkan anak-anak. 5 dikurang 9. Dari nilai tempat satuan dulu yang kita kurangkan. 5 dikurang 9 tidak bisa karena 5 lebih kecil daripada 9. Oleh karena itu kita harus pinjam dari nilai tempat puluhan di sini 70. 70 kita pinjamkan 10 anak-anak. Jadi sisanya masih 60. Di sini 10 kita pinjam, kita masukkan ke sini anak-anak, langsung ke sini bisa menjadi 15 sekarang. Baru kita kurangkan 15 dikurang 9. Berhitung setelah 9 bertemu 15. Setelah 9 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jari yang berdiri 6, maka 15 dikurang 9 adalah 6. Selanjutnya kita kurangkan nilai tempat puluhan. 60 dikurang 30 hasilnya adalah 30. 200 di sini tidak dikurangkan, langsung diturunkan anak-anak. Di sini 200 ditambah 30 ditambah 6 sama dengan 236. Jadi hasil dari pengurangan bersusun panjang adalah 236. Cara yang kedua adalah dengan cara bersusun pendek. 275 dikurang 39. Kita kurangkan dari nilai tempat satuan. 5 dikurang 9 tidak bisa. Kita pinjam dari nilai tempat puluhan. 7 dipinjamkan 1, sisa 6. Kita pinjam, kita masukkan ke sini. Jadi 15. 15 dikurang 9, 6. 6 dikurang 3, 3. 2 kita turunkan. Hasilnya sama, 236. Jadi sisa kertas Bu Guru adalah 236 lembar. Ayo berlatih anak-anak, kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan teliti. Soal yang pertama, kapur tulis di lemari ada 116 batang. Kapur tersebut sudah dipakai sebanyak 25 batang. Berapa sisa kapur yang belum dipakai? Kita amati pada soal. Kapur tulis awalnya ada 116 batang. Karena dipakai, maka kapur tulis itu berkurang. Sehingga cara kita menyelesaikan, kita kurangkan anak-anak. 116 dikurang 25 sama dengan titik-titik. Sekarang kita selesaikan pengurangan ini dengan cara bersusun pendek. 116 dikurang 25. Kita kurangkan dari nilai tempat satuan. 6 dikurang 5, 1. Selanjutnya 1 dikurang 2 tidak bisa. Kita harus pinjam depan di nilai tempat ratusan. 1 dipinjamkan 1, sisa 0. 1 kita pinjam, kita masukkan ke sini. 11 dikurang 2. Berhitung setelah 2 bertemu 11. Setelah 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jari yang berdiri ada 9 anak-anak, maka hasilnya adalah 9. 11 dikurang 2, 9. Hasil pengurangannya adalah 91. 116 dikurang 25 sama dengan 91. Jadi sisa kapur yang belum dipakai adalah 91 batang. Soal nomor 2 anak-anak, di sekolah Udin ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Berapa selisih siswa laki-laki dan perempuan? Baik, kita amati pada soal. Siswa laki-lakinya ada 125 dan siswa perempuan ada 117. Yang ditanya adalah selisih. Perlu anak-anak ketahui yang dimaksud dengan selisih ini adalah nilai yang besar dikurangi dengan nilai yang kecil. Hasilnya disebut dengan selisih. Berarti cara kita menyelesaikan, kita kurangkan.
125 dikurang 117 sama dengan titik-titik. Kita selesaikan dengan cara bersusun pendek. Di sini 125 dikurang 117. 5 dikurang 7 tidak bisa karena 5 lebih kecil daripada 7. Kita pinjam dari tempat puluhan. 2 dipinjamkan 1, sisa 1. Ini 1 kita pinjam, kita masukkan. 15 dikurang 7, 8 anak-anak. Selanjutnya 1 dikurang 1, 0. 1 dikurang 1, 0. Tidak perlu kita tulis kalau nolnya di depan sini. Hasilnya adalah 8. Ibu tulis 8 di sini. Jadi, selisih siswa laki-laki dan perempuan adalah 8 siswa. Lanjut ke soal ketiga anak-anak. Udin mempunyai 206 butir kelereng. Kelereng Edo lebih sedikit 55 butir. Berapa banyak kelereng Edo? Baik, kita cermati pada soal. Kelereng Udin 206, sedangkan kelereng Edo itu lebih sedikit 55 butir. Maka jumlah kelereng Edo itu kelereng Udin kita kurangi dengan selisihnya 55 butir. Jawab 206 dikurang 55 sama dengan titik-titik. Kita kurangkan dengan cara bersusun pendek. Jangan lupa dalam pengurangan bersusun pendek, satuan harus lurus dengan satuan, harus lurus kanan, tidak boleh lurus kiri. Sekarang kita kerjakan. 6 dikurang 5, 1. 0 dikurang 5 tidak bisa karena 0 lebih kecil daripada 5. Kita pinjam dari 2. 2 dipinjam 1, sisa 1. 1 kita pinjam, kita masukkan. 10 dikurang 5, 5. Di sini 1 kita turunkan. Hasilnya adalah 151. Jadi jumlah kelereng Edo adalah 151 butir. Buatlah soal tentang pengurangan. Minta temanmu menulis soal cerita sesuai dengan pengurangan yang ditulis tersebut. Selesaikan soal tersebut bersama-sama. Baik, di sini Ibu memberi contoh anak-anak, nanti anak-anak bisa membuat soal sendiri, tidak harus sama dengan Ibu. Pengurangannya adalah 500 dikurang 175 sama dengan titik-titik. Soal ceritanya, Paman Adi mempunyai 500 ekor ayam. Sebanyak 175 ekor ayam dijual oleh Paman Adi. Berapa ekor ayam Paman Adi yang masih tersisa? Ibu bahas penyelesaiannya. Karena ayamnya awalnya ada 500 dan dijual 175, maka ayam itu berkurang. 500 dikurang 175. Cara penyelesaian kita, ayam yang masih tersisa 500 dikurang 175 sama dengan titik-titik. Sekarang kita selesaikan dengan cara bersusun pendek. 500 dikurang 175. Kita cermati. Dari nilai tempat satuan 0 dikurang 5 tidak bisa. Kita pinjam depan, depannya di sini masih 0. Ini juga tidak bisa, kita harus pinjam depan lagi. Anak-anak harus teliti di sini. Sekarang dari 5 nilai tempat ratusan ini kita pinjam 1. 5 dipinjam 1, sisa 4. Tadi kita pinjam 1, kita masukkan di sini jadi 10. 10 ini kita pinjamkan 1 ke satuan di sini. Tinggal 9. Kita teliti. Kita pinjam 1, kita masukkan di sini jadi 10. Baru kita kurangkan. 10 dikurang 5, 5. 9 dikurang 7, 2. 4 dikurang 1, 3. Hasilnya adalah 325. Jadi jumlah ayam Paman Adi yang masih tersisa adalah 325 ekor. Ayo mengamati anak-anak, dengarkan syair lagu di bawah ini. Nyanyikan lagu di bawah ini bersama temanmu. Judul lagunya adalah Sebelum Kita Makan, ciptaan Pak Kasur. Baik, Ibu akan mencoba menyanyikan. Nanti anak-anak harus bisa menyanyikan lagu ini sendiri lebih bagus dari Ibu. Sebelum kita makan, Dek,
cuci tanganmu dulu, menjaga kebersihan dek untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa, makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa, ayo makan bersama. Lingkari kalimat pada syair lagu yang menunjukkan perintah. Perlu Ibu beri penjelasan bahwa kalimat perintah adalah kalimat yang berisi permintaan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Di sini sudah Ibu beri tanda, sudah Ibu lingkari untuk kalimat yang menunjukkan perintah. Yang pertama yaitu cuci tanganmu dulu. Yang kedua, jangan ada sisa. Yang ketiga, makan jangan bersuara. Dan yang keempat, jangan ada sisa. Ayo berlatih anak-anak, tuliskan kalimat perintah yang sesuai dengan gambar di bawah ini. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru atau diberi akhiran lah. Baik, kita amati pada gambar di sini. Tampak ruang kelas yang kotor anak-anak di sini. Papan tulis tampak kotor dan banyak juga sampah berserakan di atas meja. Di sini Ibu memberi contoh kalimat perintahnya. Bersihkanlah ruang kelasmu sebelum kita belajar. Ini ada akhiranlah di sini dan juga ada tanda seru di akhir kalimat. Jangan lupa di awal kalimat menggunakan huruf kapital anak-anak. Lanjut ke gambar kedua. Di gambar kedua tampak sampah yang berserakan di dalam ruang kelas. Ibu memberi contoh kalimat perintahnya. Sapulah sampah yang berserakan di ruang kelasmu. Kita amati gambar ketiga anak-anak. Tampak di sini ibu guru yang sedang bercakap-cakap dengan anak yang terlambat datang ke sekolah. Di sini ibu memberi contoh kalimat perintahnya yaitu duduklah di tempat dudukmu. Baik, ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.